Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang pembuatan database dan koneksi database MySQL ke DLP7. Jadi kalian yang membuka tutorial ini otomatis sudah menyediakan SAM yang sudah terinstall. Nah, ini kita buka SAM-nya. Kita start. Nah, jika ini terstop maka kita start di bagian 3 item ini ya. Minimize, lalu kita buka browser. Ketikkan localhost php myadmin. Nah, penjelasan singkat tentang database. Database ini adalah digunakan untuk penyimpanan data. Jadi di satu aplikasi itu cukup menggunakan satu database. Nah, dalam database itu sendiri nanti ada terdiri beberapa table, tergantung penggunaannya. Jadi kalau seandainya dalam satu aplikasi kita membuat beberapa form, contoh 2 form saja, form karyawan atau form apa, disesuaikan ya. Jadi dalam satu aplikasi cukup satu database. Nah, di dalam satu aplikasi nanti ada terdiri contoh 3 form, maka di dalam database ini memiliki 3 table. Nah, kita sesuaikan dengan aplikasi karena database ini fungsinya hanyalah sebagai penyimpanan. Jadi kita sesuaikan dengan aplikasi yang akan kita buat. Jadi di dalam database itu terdiri table, dan dalam table itu terdiri field. Jadi isian dari table itu disebut field dan isian dari database itu disebut table. Jadi nanti ketika demo aplikasi atau ketika membuka aplikasi ada yang bertanya mana tabelnya, jadi kalian tidak menunjukkan pada aplikasinya, tetapi buka browser, buka SAM tadi, buka browser, kita buka di database-nya, database yang kita buat apa, lalu di dalam table tadi, tabelnya table apa sesuaikan dengan formnya. Contoh kita buat aplikasi kantor ya, contoh create. Nah, nanti di dalam aplikasi kantor tadi, nah ini namanya database-nya, ini database-nya namanya kantor. Nah, di dalam aplikasi nanti kita butuh apa sih? Butuh form apa? Form karyawan. Jadi di dalam database kantor nanti kita buat table karyawan. Kita sesuaikan dengan form yang kita buat. Contoh di dalam satu tabel nanti ada terdiri dari berapa data? Nah, contoh nanti ada ID karyawan, nama karyawan, ID karyawan, nama karyawan, alamat. Nah, kita cukup buat contoh 3 ini saja. Jadi dalam satu tabel ini terdiri dari 3 data. Nah, data ini disebut field. Jadi di sini kita isi 3. Jadi kalau seandainya dalam tabel karyawan kita membutuhkan 5 atau 10, otomatis kita isi di sini 10 atau 5 sesuai dengan data yang kita buat, sesuai dengan desain aplikasinya. Jadi go. Nah, ini namanya field. Di dalam sini ini namanya field. Nah, field ini berada di dalam tabel karyawan. Nah, tabel karyawan ini berada di mana? Di database kantor. Jadi jangan pernah tertukar antara mana database, mana table, dan mana field. Jadi contoh ID karyawan ya. ID karyawan, nama, alamat. Integer itu digunakan untuk pengisian jika pengisian dari field nanti yang inputan yang nanti akan kita isikan pada aplikasi jika berupa numbering, maka kita gunakan integer. Tetapi saya pribadi lebih nyaman menggunakan dengan varchar karena di program nanti bisa kita beri coding atau kode pemrograman yang membatasi jika inputan itu hanya bisa digunakan number saja atau angka saja, atau ya huruf atau angka. Jadi di sini cukup gunakan varchar saja. Length values ini adalah karakter. Mungkin berapa karakter nanti yang bisa diinputkan dalam satu inputan. Itu menyesuaikan. Saya gunakan 25 semua saja. Ini berarti 25 karakter. Nah, ID ini sesuatu yang unik. Kenapa kita adakan ID? Supaya antara data nanti tidak ada yang tertukar. Jadi kita adakan ID. Nah, maka ID yang menjadi sesuatu hal yang unik atau menjadi kode masing-masing data nanti di sini kita pilih primary key.
Go. Nah, untuk tampilan masing-masing sum itu setiap versi beda-beda ya. Jadi kalau seandainya setelah primary di sum versi tertentu tidak ada pilihan go seperti tadi, pilihan apa, itu tidak masalah. Yang penting fungsinya sama saja. Nah, kita klik save. Nah, sekarang saya jelaskan kembali. Ini database kantor, ini tabel karyawan, dan ini field dari tabel karyawan. Ingat, jangan pernah tertukar. Oke, database kita sudah selesai membuat. Jadi kita buka Delphi 7. Untuk koneksi Delphi 7 tersendiri, di sini kita menggunakan Zeus. Nah, Zeus untuk menginstal Zeus, Zeus ini komponen terpisah ya, Delphi. Jadi komponen tambahan untuk aplikasi Borland Delphi. Untuk koneksi init itu tersendiri ada beberapa macam dan ada beberapa vendor. Cuman kita menggunakan Zeus Access karena saya rasa koneksi Zeus Access lebih mudah. Jadi nanti untuk instalasinya ada video tersendiri. Oke, kita close all dulu. Atau langsung kita buat di sini saja ya. Karena ini langkah-langkah ditujukan untuk koneksi. Jadi anggap ini form karyawan. Langsung kita buat form karyawan. Form karyawan. Kita butuh table standar di sini. Butuh label. Nah ini label. Tadi yang pertama adalah ID karyawan. Ini. Yang kedua adalah nama karyawan. Nah, ingat ya, di sini untuk menamakan ini kita cukup menggunakan caption. Jika name yang kita rubah, maka name ini ditujukan kepada penamaan komponen. Jadi ini yang kita gunakan seperti label, ada edit text, ada button, itu semua namanya komponen. Jadi setiap komponen itu ada nama untuk tampilan saja, untuk tampilan di depan ini itu cukup berubah di caption. Tetapi apabila kita ingin merubah tampilan nama, di bagian programnya itu di bagian name. Jadi ketika kita gunakan untuk pengkodean nanti yang dipanggil adalah name yang kita rubah. Itu tujuannya adalah ketika komponen yang kita buat terlalu banyak, akhirnya setiap form kita kasih name-nya kita rubah di setiap komponen. Itu tujuannya adalah memudahkan ketika kita memberikan kode pemrograman nantinya. Jadi karena ini label tidak kita kasih kode atau tidak kita kasih coding, maka cukup di bagian caption karena yang kita perlukan adalah hanya untuk penamaan di bagian tampilan saja. Caption, nama karyawan, alamat. Nah, ini bagian edit text. Nah, edit text ini untuk pengisian data ya. Edit text ini untuk mengisi data ketika aplikasi running. Nah, ini bagian edit text. Nah, ini bagian teksnya kita hapus agar tulisan di dalam ini hilang. Nah, selanjutnya yang kita gunakan adalah button. Nah, di sini ada dua button ya. Di sini ada button di bagian ini, dari bagian tab standar itu ada button. Dan di bagian ini, di bagian additional ada juga bit button. Nah, itu fungsinya sama saja. Cuman bedanya di sini ini ada centang hijau. Ini contoh bahwa bit button ini bisa kita berikan icon. Jadi terserah teman-teman sekalian mau menggunakan bit button atau button saja. Nah, ini kita beri nama button simpan. Nah, di bagian caption button simpan. Nah, karena ini nanti berfungsi, nah contoh kita running ya. Ini. Nah, jadi fungsi dari button ini nanti kita untuk memberikan kode pemrograman setelah kita mengisikan data di sini, kita
kasih data di sini, ID contoh ya. Nah, ketika kita klik simpan, nanti data ini akan tersimpan. Maka button ini kita gunakan atau kita berikan coding. Coding itu adalah kode perintah agar memerintahkan data yang berada di edit text ini tersimpan ke database. Jadinya artinya button simpan ini kita gunakan, kita berikan coding. Jadi alangkah lebih mudah. Di sini kita name-nya kita rubah. Nah, sebenarnya tidak masalah mau dirubah atau tidak. Ini hanya berfungsi untuk memudahkan jika komponen kita terlalu banyak. Jadi kita bisa menandai melalui nama-nama tersebut nanti ketika di pengkodean program masuk ke bagian tab kode program. Jadi contoh kita sini button ya, kita singkat saja btn simpan. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jadi ini kita gunakan adalah simpan, ubah untuk mengubah data nanti. Name kita ubah di sini, namanya btn ubah cukup. Nah, cukup kecil saja ya, cukup huruf kecil. Kenapa huruf kecil? Nanti ketika kita memberikan kode pemrograman agar mudah. Jadi pemberian name itu jangan campur antara huruf besar atau huruf kecil, nanti akan mempersulit kita pengetikan pemrograman. Siapa tahu lupa, nanti akan menyebabkan keeroran program. Simpan, ubah, hapus. Name-nya kita rubah juga dengan btn hapus. Jadi penamaan ini bebas ya, tidak harus btn, tidak harus apa, yang penting ini untuk memudahkan saja. btn hapus. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah untuk menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data dari database kita gunakan ini di data control. Nah, ini namanya adalah dbgrid. Di dbgrid itu sebuah komponen yang digunakan untuk menampilkan data pada database. Jadi antara database dan Delphi ini terpisah. Nah, nanti akan kita koneksikan. Setelah kita koneksikan, maka data yang ada pada database nanti akan tampil di sini. Nah, sudah selesai. Jadi ini harus sama dengan di table database. Nah, kita punya punya satu tabel, ada 3 field pada database. Jadi ini kita samakan sesuai fungsi. Selanjutnya kita belajar koneksi. Jadi Zeus ini sudah terinstall. Yang pertama kita gunakan adalah Z connection. Nah, kita klik, cukup letakkan di sini. Nah, untuk koneksi tersendiri ini saya berhubungin tutorial cepat, tutorial singkat untuk kalian yang ingin memahami secara cepat atau ingin ringkasan materi. Jadi cukup tanpa data modul. Nanti jadi koneksi ini ada yang lebih mudah. Langkah-langkah koneksi tetap sama, tetapi kenapa disebut mudah? Itu memudahkan jika kalian membuat program satu project aplikasi yang memiliki banyak form. Nah, itu nanti saya sarankan menggunakan data modul. Kenapa menggunakan data modul? Jadi kalian tidak harus mengkoneksikan data di setiap form. Jadi cukup data modul, nanti setelah itu dari data modul kita koneksikan di setiap form, tidak harus menyeting Z connection ini di setiap form. Jadi nanti lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis. Nah, berhubung ini hanya untuk satu form, jadi tidak perlu menggunakan data modul. Nah, itu bahasan selanjutnya. Ini saya jelaskan sekilas saja. Jadi lanjut, Z connection agar lebih mudah kita rubah ya bagian name, koneksi. Nah, koneksi. Nah, oke, sudah. Nah, selanjutnya di bagian ini kita klik ini Z connection, kita klik dulu agar di sini menampilkan properties dari Z connection. Jadi ketika kita klik form, maka di bagian properties ini menampilkan properties dari form. Kita klik dbgrid, maka di bagian sini menampilkan
properties dari debug grid. Jadi komponen mana yang ingin kita setting di bagian properties, maka itu yang kita klik terlebih dahulu atau kita pilih terlebih dahulu. Klik. Yang pertama adalah ini, database. Nah, database itu nama dari database yang kita buat. Jadi kita buka database yang kita buat lagi tadi, namanya apa? Oh, database-nya namanya kantor. Berarti di sini kita tuliskan di bagian database kita tuliskan kantor. Tidak boleh salah, harus sama persis. Ya, selanjutnya adalah host. Host name adalah local host. Jadi kalian harus ingat ya di sini, karena ini langkah-langkah yang pasti digunakan untuk setting. Kayak ini tidak ada perubahan nih karena kita menggunakan database MySQL, maka di sini localhost. Jadi selanjutnya adalah library location. Nah, library location ini sendiri berhubung kita biasanya menginstal program atau menginstal SAM itu kita settingnya ke drive C. Biasanya di bagian drive C itu ada beberapa pilihan menu, jadi terlalu ribet lah, terlalu lama. Jadi cara simpelnya adalah saya sudah memiliki data DLL. Nah, ini di sini. Nah, ini lib MySQL DLL. Nah, ini cukup kopikan. Nah, letakkan pada folder. Contoh kita letakkan di, agar mudah nanti pencarian, kita letakkan di sini saja. Kita buat folder. Nah, ini folder untuk menyimpan program tadi ya, aplikasi kantor. Nah, ini kita pastekan ke sini. Nah, setelah itu berhubung project belum kita simpan dulu ya. Save all. Letakkan pada form aplikasi kantor. Nah, ini unit ini adalah form pertama tadi, kita fungsikan sebagai form karyawan. Form karyawan. Save. Ini untuk penamaan di bagian name. Di file name, ketika menyimpan data dari suatu program itu dilarang menggunakan spasi, karena spasi ini bisa terhitung atau terbaca data. Nah, jadi ini jika ingin menggunakan spasi, menggunakan komponen atau item juga, underline atau disambung secara langsung juga tidak apa-apa. Form karyawan, save. Selanjutnya projectnya, ini project atau nama aplikasinya kita buat aplikasi kantor. Save. Nah, lanjut ke bagian ini. Library location. Nah, kita klik ya. Ini library location, kita arahkan ke tempat kita menyimpan library location tadi. Nah, ini cara mudah ya, cara simpel. Jadi suatu saat jika kita ingin memindahkan file ke tempat lain, otomatis file DLL ini berada di satu tempat, di satu folder mengikut dengan aplikasi yang kita buat. Nah, itu memudahkan. Jika tidak, nanti akan sulit. Nah, maka cara mudahnya adalah kita copy di setiap program atau di setiap folder yang kita inginkan atau akan kita buat program. Oke, open. Selanjutnya password nih kosong. Port. Nah, ingat ini portnya adalah port MySQL 3306. Selanjutnya usernya adalah root. RUUT. Setelah itu kita setting true. Jika ini bisa diturukan maka berhasil. Nah, ada yang tertinggal. Nah, ini MySQL. Nah, jika berhasil di-connect, nah ini di-connectednya diturukan bisa, berarti berhasil. Nah, sudah berhasil. Jadi item-item ini tadi jangan sampai terlewatkan. Jadi database kita terhadap
komponen. Nih, komponen tambahan Zeus Connection ini sudah terkoneksi dengan database. Selanjutnya kita untuk komponen lagi sekira data nanti bisa tampil di bagian form. Nih, di bagian DB grid. Nah, kita gunakan selanjutnya adalah set query. Nah, set query ini, nah, satu koneksi atau satu Z connection ini itu untuk memilih satu database. Nah, untuk maaf, bukan ini. Nih, set query. Ya, set query. Nah, untuk set query ini adalah untuk memilih tabel. Jadi ini untuk memilih database yang ingin kita koneksikan, dan ini untuk memilih tabel yang berada pada database. Karena setiap satu program itu membutuhkan satu database, dan dalam satu database tadi terdiri dari beberapa tabel. Jadi ini untuk memilih tabelnya. Terus di bagian sini bisa kita ganti agar mudah ke karyawan. Query artinya query karyawan. Boleh kalian ubah semudah kalian sendiri untuk memahami. Ini hanya contoh. Nah, SQL. Nah, di bagian sini kita ada sedikit perintah untuk memilih tabel mana yang ingin kita ambil dari database yang terkoneksi di bagian Z connection ini. Jadi, perintahnya adalah select from. Nah, ini ada tambahan item ya, ini simbol bintang, select bintang from. Nah, di tabel koneksi ini tadi kita lihat. Nah, ini supaya paham lagi. Nah, ini tabelnya di Z connection tadi sudah memanggil database yang akan kita koneksikan. Nah, untuk query-nya kita mengambil tabelnya, yaitu adalah tabel karyawan. Maka namanya harus sama di sini, karyawan. Jika kalian ada data yang lain yang dikoneksikan, maka disesuaikan. Di sini select bintang from karyawan. Oke. Setelah selesai, di bagian aktif maka klik true. Jika true-nya bisa diklik, maka berhasil. Nah, ada kelewatannya. Nih, di koneksinya kita pilih dulu. Nah, kita pilih koneksi. Koneksi ini adalah nama dari Z connection. Sudah selesai. Yang di bagian SQL ini sudah kita isi programnya. Select bintang from spasi karyawan. Oke. Ini adalah aktifnya kita tentukan. Jadi apabila kalian ada kesalahan atau ada apa ketika melakukan, jadi ketika klik true atau sebaliknya ada pilihan lain yang kita pilih tapi ada salah, cukup kita periksa kembali apakah langkah-langkah sudah sesuai. Nah, true berarti berhasil sudah. Nah, selanjutnya yang kita gunakan adalah ini satu tab ya. Ini dari komponen Z connection juga, ini satu komponen. Nah, di tempat lain kita gunakan adalah data access. Nah, data access ini kita ambil data source. Nah, data source ini karena ini komponen untuk koneksi karyawan, kita kasih nama agar lebih mudah, DS karyawan. Tujuan singkatan dari data source. Nah, habis itu datasetnya kita ambil dari query karyawan. Jadi jika cukup satu folder di satu komponen query saja di sini, maka hanya satu pilihan. Jadi kalau seandainya di sini memiliki ada beberapa query, maka di sini akan tampil beberapa pilihan. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, tujuannya adalah apabila kita namai seperti ini, di sini karyawan, maka otomatis kita akan mudah memilih karyawan. Apabila tidak namai, nanti seperti pertama tadi namanya adalah Z query atau kita coba di sini lagi namanya. Z access. Ini namanya adalah Z query. Kalau seandainya kita memiliki 5 dari Z query, di sini adalah Z query 1, Z query 3, Z query dan seterusnya. Jadi apabila sudah kita namai, masing-masing query mempunyai nama dan fungsi table yang sudah dipilih sesuai yang diinginkan, maka akan memudahkan ketika memilih atau mengurangi kesalahan dalam kita membuat program. Nah, selanjutnya adalah di bagian DB grid.
bagian double click, data source-nya kita pilih. Nah, ini data source-nya kita pilih current form karyawan, maka data source-nya adalah data source karyawan. Nah, maka tampil. Nah, ini sudah berhasil, sampai sini sudah berhasil koneksi, sudah berhasil dilakukan. Jadi hanya itu saja langkah-langkah koneksinya. Hanya butuh latihan untuk mengulang-ulang, untuk sekira mudah hafal atau paham atas langkah-langkahnya. Nah, tampil datanya. Oke. Ini bahasan singkat tentang pembuatan database dan koneksi.